Assalamualaikum Pak Ustadz. Banyak orang yang belum tahu arti bid'ah. Sebenarnya arti bid'ah itu apa sih? Terima kasih. Sebetulnya itu istilah ulama. Kalau dari bahasa hadis tidak ada bid'ah hasanah bid'ah dolalah itu. Cuman nanti bisa dikatakan itu hasanah dolalah itu ketika sudah kekinian. Artinya begini, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat itu karena ikatan ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi apapun agama itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Dalam hal akidah, keyakinan, tapi tidak dalam hal bagaimana urusan duniawi. Bukan urusan yang kaitannya dengan di luar, misalnya orang dikatakan sholat subuh itu harusnya 2 rakaat, ini 3 rakaat, lah itu bid'ah. Tapi bahwa orang sholat subuh dulu pakai jubah, sekarang itu pakai sarung, karena dalam tradisi sana kan nggak ada sarung, itu semuanya, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Dulu adzan pakai langsung, sekarang pakai speaker, nggak ada Bilal kok pakai speaker terus pakai sound system kan nggak pernah. Lah itu tidak dikatakan itu bid'ah. Seandainya itu dikatakan bid'ah, itu bid'ah yang hasanah tadi, bid'ah yang baik. Itu. Jadi batasan bid'ah adalah ketika ada perilaku ibadah, perilaku yang kaitan dengan ibadah. Sekali lagi, perilaku ibadah dan utamanya pada keyakinan yang dia mencontoh sesuatu yang baru. Kenapa kullu bid'atin dolalatin wa kullu dolalatin finar? Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat membawa ke neraka, karena itu penghinaan kepada Rasulullah. Jadi seolah-olah Rasulullah belum mencontohkan, nah itu kan kurang ajar. Seolah-olah nggak lengkap, lah itu kurang ajarnya di situ. Jadi bikin nambah-nambahi, seolah-olah Rasulullah dulu kayak belum lengkap saja. Padahal sudah lengkap semua masa itu. Oke, Wi, balik lagi soal perilaku yang tadi Wi bilang islamisasi, bukan mengikuti budaya Arabisasi. Itu gimana menurut Wi? Pertama memang karena memang corak pakaian saja yang sering terjadi adalah pakaian. Nah, pakaian ini Rasulullah sendiri itu ada satu hadis yang jarang diungkapkan. Berpakaianlah seala kaummu. Berala kaummu itu ada ya sesuai dengan adat yang ada di sana. Di zaman Rasulullah sendiri pakaian itu nggak seragam loh. Ada orang-orang Persia yang dengan gaya yang beda dengan itu. Dan kalau pakailah sesuai dengan adatmu. Berarti kalau adatnya pakai kemben gimana, Tat? Kan adatnya. Itu artinya kan nanti ada batasan aurat. Ada aurat. Yang penting nutup aurat kan. Mulai kalau yang satu ini nyelenehnya lain ya. Kalau Zawi nyelenehnya lain. Kalau ada nakal-nakal gitu. Dia malah pengen pakai koteka karena adatnya pakai koteka gitu kan nggak boleh juga. Soalnya saya pernah ada batasan nutup aurat. Artinya nutup auratnya itu dengan batik, dengan lurik, dengan apa silahkan. Nyatanya di sini aja beda-beda. Itu Islam kultural. Katanya ya kemben nggak apa-apa, soalnya nggak bikin nafsu. Enggak, maksudnya nafsu itu kan untuk orang-orang yang jarang lihat. Nah, sedangkan mereka yang biasa pakai itu kan udah biasa, jadi nggak nafsu gitu. Kalau saya ke sana mah ya subhanallah gitu. Itu juga. Iya. Dan kalau yang pakai kemben itu memang orang-orang sudah manula, mungkin lah kan Bapak. Tapi prinsipnya kan prinsip dasarnya menutup aurat. Tapi menutup aurat itu dengan cara apa? Silahkan. Sholat itu sajadah di Madinah saja beda-beda. Ada yang dari Turki, ada yang hijau, ada yang merah, dan motifnya aja beda. Gitu. Lah itu bagian dari sesuatu yang diperbolehkan dalam tolerable. Artinya dalam Rasulullah orang habis sholat itu mohon maaf itu selalu mengusap muka. Karena memang masjid Rasulullah itu ada pasir, cuma dikasih itu. Maka wajar ada satu orang datang ke Madinah kencing di situ. Bayangkan kalau itu ada karpetnya nggak mungkin kan dikencingi. Akhirnya Umar bin Khattab marah, kurang ajar, kencing di masjid dan kencingnya pas di depan saya biasa sujud, berarti suruh nyium itu. Maka begitu mau diunus, Umar tanya dulu, dia tahu nggak kalau dia itu masjid? Nggak tahu, saya pikir ya WC umum dikotai. Ini menunjukkan makanya orang akhirnya disiram suruh menghilangkan najisnya, tapi prinsipnya jangan diulang dan dia masuk Islam. Intinya adalah maka Rasulullah dan sahabat biasa kalau habis sholat itu mengusap muka karena ada pasirnya.
Dan anehnya ibu-ibu di sini, ya Allah Bu, sudah pakai sajadah di vakum cleaner, habis sholat juga begini. Ini niru siapa? Padahal nggak ada debunya kan Bu ya? Tapi Itu. boleh nggak Ustadz begitu? Makanya boleh, asal nggak sih? tidak disyariatkan. Oh, Nah, gitu. Jadi tidak disyariatkan tuh mau habis itu musaf boleh nggak? Habis itu garuk-garuk boleh? Boleh. Tapi jangan ada syariat kalau habis sholat harus ngusap. Bahkan jabat tangan, mohon maaf. Jabat tangan itu disyariatkan ketika bertemu dan berpisah. Tapi kan kita ada biasa kan habis selesai terus salaman. Bu, Itu salaman. Tat. Saya terima Ya, betul. nikahnya. Kadang-kadang salamannya bukan kan biasa samping. Ada bener salam sampai belakang. Itu boleh nggak? Boleh aja ya. Asal tidak disyariatkan. Artinya tidak harus seperti itu. Iya. Jangan sampai kalau ada orang ngajak salaman terus dikasih, karena terjadi di Jogja. Mohon maaf, orang ngajak salaman terus dikasih ini bid'ah. Nah, jadi malah nggak itu malah menjadikan jadi menyakiti akhirnya menyakiti. ya. Tapi Jadi sebelum- cara kita menyampaikan pun juga jadi ada adabnya juga. Misalnya Betul. pada saat seringkali yang saya perhatikan adalah keterbatasan kita untuk mencerna sesuatu pada saat kita paham dan kita menjelaskan ke orang lain. lain. Kadang-kadang Ya. kita langsung menjudge gitu, Bang. Iya. Oh ini bid'ah. Kalau dikasih salam dia langsung kayak Iya. tadi gitu Iya, atau enggak gitu. dengan cara yang kasar mengatakan ini bid'ah dan itu Jadi akhirnya nggak jadi sumber diterima. perpecahan Ustaz. Betul. Ini yang harus jadi Iya. perhatian. Betul. Gimana Ustaz kita Iya. menyikapi itu Ustaz? Ya makanya kan orang itu harus ada hikmah ya. Iya. Mengajak satu, boleh dibacakan surat Boleh. An-Nahl surat ke-16 itu An-Nahl surat ke-125, kepentingan surat ke-16 ayat 125 itu dikatakan bahwa orang Islam itu kalau mengajak pada nilai-nilai kebenaran dengan cara hikmah itu mengambil ikan tanpa harus membuat keruh. Iya. Misalnya Mas Khalid saya suruh matikan lampu, Iya. tidak ambil batu terus dilempar. Iya. Itu namanya tidak hikmah. Ya mati lampunya. Tapi kalau hikmah dia mencari di mana saklar Saklarnya. berada. Ya. Gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya, dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Hikmah itu bijak. Ya, bijak biasanya sana, kalau sini enggak. Bijak sini gitu. Bijak sana. Artinya dengan bijak itu. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Iya, bantah aja dengan cara yang baik. Jangan dikafir-kafirkan, jangan disurgakan. Oh, kamu neraka-neraka, seolah-olah dia panitia surga. Gitu. Biasa Iya. begitu emang kita. Gitu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat Ya, petunjuk. ini Allah sampai katakan, Allah itu udah tahu, nggak usah dineraka-nerakakan. Besok Allah tahu dia mau ditempatkan di mana. Iya. Itu bukan tugasmu. Iya. Tugas kita bukan memberikan judge kepada kamu bid'ah, dolim, Iya. sesat, segala macam, syirik, segala macam. Nah, ajaklah dengan cara yang baik, kalaulah harus dibantah dengan cara yang baik. Iya. Tapi dari tadi kita belum nanya Oh loh, iya ini dari ibu-ibu mana? subhanallah nih cantik-cantik. Wih, manis-manis. Warna bajunya sama ya Bu, jadi Iya, kayak Bu. bagiannya ya saya ya. Dari panti asuhan mana, Bu? Ibu-ibu dari mana ini ibu-ibu? Mau. Oke, alhamdulillah. Nah, Cengkareng Ini deh, Barat. Mbak. Wi, saya juga ada yang mau nanya tadi juga Mas David masih mau nanya ya. Selain Iya. satu ini kita akan lanjutkan. Tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadan.